Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana puasa kalian di rumah? Ibu harap puasa kalian lancar ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran menggunakan video seperti ini. Mengapa Ibu menggunakan video? Karena sekarang kita sedang berada di situasi yang mengharuskan kita untuk selalu berada di rumah. Sekarang lagi maraknya virus corona atau COVID-19. Pemerintah menganjurkan kita untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, serta beribadah dari rumah. Nah, anak-anak ibu jangan khawatir. Kekhawatiran itu bisa diantisipasi dengan melakukan pencegahan sebaik mungkin agar terhindar dari infeksi virus yang mematikan. Yang pertama, rutin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, hindari kontak fisik atau jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, selalu memakai masker saat keluar rumah. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu memulai materi pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di rumah ya anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, untuk absen nanti Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Jika kalian tidak mengirim tugas, berarti Ibu anggap kalian tidak hadir ya anak-anak. Nah, baiklah. Pada pagi ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan kegiatan membaca materi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster, siswa mampu menjelaskan pengertian fungsi serta mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, maupun poster. Yang kedua, dengan kegiatan mendengarkan materi unsur-unsur iklan, siswa mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan serta menyimpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan. Anak-anak, pada bab sebelumnya, kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu media cetak maupun media elektronik. Berita itu adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, itu sebagai pengantar aja ya, kita lebih mengingat pada materi sebelumnya. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu iklan, slogan, dan poster? Iklan adalah sebuah teks yang mendorong serta memujuk masyarakat agar lebih tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Unsur yang ditampilkan dalam iklan bisa berupa yang pertama, gambar. Bisa dibayangin gak sih kalau sebuah iklan gak ada gambarnya? Pasti yang ngeliat bukan bingung kan maksudnya apa? Sebuah iklan yang baik itu ada gambar dari produk atau jasa yang ditawarkan. Ya minimal ada sebuah ilustrasinya lah. Yang kedua, rangkaian kata-kata atau tulisan. Gimana konsumen mau membeli produk atau jasa kalau nggak ada penjelasannya? Disinilah kata-kata dalam iklan itu dirangkai agar konsumen lebih tertarik. Dalam iklan, rangkaian kata-kata itu berisi penjelasan produk atau barang jasa berupa keunggulan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Biasanya keunggulan dari sebuah produk atau jasa itu mampu membuat konsumen itu lebih tertarik atau pada barang jasa yang kita iklankan. Yang ketiga, gerak. Kamu pernah nggak lihat iklan seperti ini? Mana ada iklan kayak gitu di televisi? Iya jelas dong. Kalau ada iklan, anggaplah panjang durasinya sekitar 10 detik. Selama 10 detik itu, kamu ngeliatin televisi. Kamu gitu aja layarnya. Bosen nggak? Nah, sudah bosen. Tambah lagi nggak tahu apa yang dimaksud dari video tersebut. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan di media massa, terutama di televisi, haruslah bergerak agar iklan lebih menarik
dan para konsumen tertarik pada produk atau jasa yang diiklankan. Maksudnya bergerak, kan bergerak kayak video seperti itu loh ya. Nah, yang keempat, ada suara. Anak-anak, kamu juga harus tahu kalau suara juga memiliki peran penting saat iklan disampaikan di media massa seperti televisi maupun di radio. Suara tersebut membacakan deskripsi dari berupa kata-kata. Perlu diperhatikan juga, dalam iklan juga penting loh sebuah intonasi suara. Baiklah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah video atau contoh iklan. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, anak-anak ibu sekalian, video yang ibu tayangkan tadi sebelumnya merupakan salah satu contoh iklan produk minuman, yaitu iklan minuman Sprite yang identik dengan rasa haus dan dahaga. Makna iklan minuman Sprite adalah seolah-olah ketika kamu meminumnya, kamu seperti terjun ke dalam air di tengah panas yang mendera. Apalagi nih ketika iklan ini ditayangkan pada waktu siang hari. Pasti nyatanya nyegerin atau nyatanya menyegarkan. Pengertian selanjutnya yaitu slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering disebut dengan motto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, berikut ini contoh slogan. Gambar yang ibu tampilkan tersebut merupakan salah satu contoh slogan dan masih banyak lagi slogan lainnya. Menjaga kesehatan adalah hal yang paling penting. Maka, lebih baik kita mencegah suatu penyakit yang menyerang tubuh daripada kita sampai terserang suatu penyakit yang mematikan seperti ini. Pastikan saat keluar rumah memakai masker, minimal menggunakan masker kain atau non-medis. Physical distancing, jaga jarak 2 meter untuk mencegah penularan virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Setiap orang minimal memiliki 3 masker kain atau non-medis untuk menjaga situasi pemakaiannya. Baik, pengertian selanjutnya poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat umum. Fungsi poster adalah untuk memberikan pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak ramai. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster yang baik harus mengandung unsur kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, berikut ini contoh poster. Nah, anak-anak, gambar yang ibu tampilkan ini merupakan salah satu contoh poster. Biasanya, poster dipasang di tempat-tempat umum. Makna poster ini adalah biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air yang bersih.
Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Ketika anak-anak pulang ke rumah, biasakan ya cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Selanjutnya, menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Yang pertama, kita dapat menemukan dan membaca iklan hampir di setiap tempat kita berada. Seakan-akan iklan itu mengikuti setiap langkah kita. Hal itu tidak mengherankan karena iklan memiliki fungsi informasional dan transformasional, sehingga iklan dapat berpengaruh terhadap gaya hidup, selera, dan jati diri kita. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Itu, Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Semangat ya anak-anak. Tugas individu akan Ibu tunjukkan di atas video ini ya. Yang pertama, carilah contoh iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber beserta maknanya. Minimal 3 contoh ya anak-anak. Baik, pertemuan selanjutnya akan dibahas sumbernya. Tugas ini dikirim melalui WhatsApp grup kelas. Semoga anak-anak paham ya apa yang Ibu sampaikan. Setelah itu, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulan iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, maupun suara. Yang B, slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Yang C, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Maaf ya anak-anak jika ada background suara seperti ayam dan sebagainya. Biasalah, kalau kita belajar di rumah ya seperti itu ya anak-anak, harap dimaklumi. Baiklah anak-anak, pertemuan cukup Ibu sampai di sini ya. Semoga anak-anak Ibu sekalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kayak kurang mengerti itu, bisa chat Ibu secara personal melalui WhatsApp ya. Untuk anak-anak Ibu semua, apabila dalam menyampaikan materi hari ini ada kesalahan kata-kata, Ibu minta maaf ya. Jaga kesehatan, stay at home ya anak-anak. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.